Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan bahas tentang Ibrani pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bersama dengan saya, Melianto Nama, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Keselamatan yang besar, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang kekasih, tema kita hari ini berbicara tentang dorongan untuk membangun iman. Kita menjadi seorang pengikut Kristus yang untuk menjadi yang setia kepada Dia, maka dalam perjalanan langkah iman kita untuk setiap hari terus kita mau belajar mendekatkan diri kita kepada Dia, maka kehidupan kita sebagai orang yang Kristen yang sejati itu pada hakikatnya sangat membutuhkan sebuah dorongan yang datangnya daripada Tuhan, ataupun yang langsung daripada diri kita sendiri, ataupun setiap dorongan yang kita butuhkan demi memenuhi seluruh kebutuhan rohani kita, bisa saja berasal dari saudara seman kita yang ada di sekitar kita, maupun dari setiap orang-orang yang menjadi pembimbing rohani kita dimanapun kita berada. Berbicara soal hal-hal yang disebut dorongan terhadap pembangunan iman kita, maka ingat saudara bahwa dorongan sama artinya dia merupakan support yang penuh kekuatan dalam hidup kita, atau hal-hal yang bersifat dorongan untuk membangun iman kita itu juga sama artinya dengan hal yang disebut kekuatan rohani yang sangat kita butuhkan demi mendukung hubungan rohani kita dengan Tuhan selama kita masih mendiami dunia ini. Dan bahkan seorang kasih, kita menjadi seorang pengikut Tuhan itu, kita sangat butuh yang namanya dorongan yang penuh dengan semangat di dalam selama kita mengiringi Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan akan memanggil kita, mengumpulkan kita untuk hidup bersama dengan Dia. Sebab Alkitab berkata bahwa Tuhan sangat menginginkan supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Dia, suatu kelak di mana Dia berada, di situ juga kita orang percaya selalu berada dengan Dia. Dan berbicara soal hal-hal yang bersifat dorongan dalam kehidupan kita, maka bagi saya setiap dorongan yang kita butuhkan untuk membangun iman kita adalah sebuah kekuatan, baik itu berupa perkataan atau berupa tindakan, dan bahkan berupa teladan daripada orang lain ataupun daripada Tuhan, bahkan dari diri kita sendiri, supaya terus kita memiliki semangat kehidupan untuk terus kita memantapkan keyakinan kita di hadapan Tuhan bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang sangat benar, dan seluruh kehendak dan seluruh hukum, seluruh kebenarannya adalah benar yang harus kita ikuti. Nah, saudara kasih, satu hal yang saya ingatkan juga bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sangat membutuhkan dorongan yang disebut inspirasi di dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya hidup kita sebagai orang Kristen itu tetap bersemangat, tetap benar-benar kita mau untuk tetap fokus dan memperhatikan seluruh kehidupan kita dalam hubungan dengan Tuhan paling khususnya. Nah, untuk itu seorang kasih, di dalam catatan saya hari ini ada 3 dorongan yang saya akan sharekan dan bagikan kepada saudara sekalian melalui video ini, supaya dapat menjadi kekuatan rohani dalam hidup kita, di dalam membangun iman kita bersama. Dorongan yang pertama adalah belajar. Ayatnya yang ke-1,
Dan ayat yang kedua, mengapa kita menjadi orang Kristen sekalipun kita sudah percaya sama Tuhan? Tetapi ingat, sekalipun kita sudah percaya sama Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sejati adalah orang yang mau untuk belajar. Dan belajar itu tidak hanya untuk hari ini kita belajar, lalu besok kita terhenti, atau kita menyatakan bahwa saya sudah cukup saya percaya sama Tuhan, saya tidak perlu untuk belajar lagi. Tidak. Menjadi orang Kristen yang benar, yang bertumbuh imannya dan bagus, yang membangun imannya secara rapih, membangun imannya secara kuat, yang memiliki dasar fondasi hidup yang benar di hadapan Tuhan, semuanya adalah dimulai dari belajar. Jadi kita tidak hanya sebatas kita katakan bahwa aku sudah percaya kepada Tuhan, lalu tidak membutuhkan hal belajar itu. Tidak seperti itu. Tetapi menjadi orang Kristen yang benar adalah orang-orang yang harus rajin untuk belajar. Sebab ketika kita belajar, maka kita menemukan banyak hal. Dan ingat, hanya dengan sarana kita belajar dan melakukan penelitian tentang apa yang telah kita mendengar dari apa kata orang, maupun apa yang sudah tertulis dalam Alkitab ini. Ketika kita mempelajari dan ketika kita terus meneliti, maka kita akan terus memahami apa maksud daripada setiap tulisan Alkitab tentang diri kita sendiri, maupun tentang saudara seiman kita, maupun tentang orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, berbicara soal yang namanya belajar, maka kita sebagai sebagai manusia, selama kita hidup dan selama kita belum pergi meninggalkan dunia ini, dan selama kita masih ada kesempatan untuk belajar, maka kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Sebab dengan cara kita belajar dan meneliti segala sesuatu untuk menjadi pengetahuan dalam hidup kita, maka itulah yang akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Dan dengan cara belajar dan kita meneliti, terkhususnya meneliti Alkitab, mempelajari Alkitab dan meneliti Alkitab ini dengan benar, maka hasilnya adalah membawa sebuah perubahan dalam hidup kita. Sebab dengan belajar dan meneliti kebenaran firman Tuhan, itu artinya kita ingin untuk merubah cara hidup kita dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita berbicara tentang yang namanya belajar, maka tujuan daripada belajar adalah untuk mengubah karakter hidup kita supaya semakin hari semakin menjadi hidup yang layak dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan tujuan daripada kita mempelajari dan meneliti Alkitab adalah secara rohani untuk membangun pertumbuhan iman kita. Saya masih teringat bahwa di dalam Alkitab katakan bahwa iman kita itu ibarat seperti biji sesawi. Saya pernah mendengar juga kesaksian daripada seorang pendeta yang pernah pergi ke negeri Israel, dan di sana dia sudah melihat yang namanya biji sesawi. Kemudian saat saya mendengar khotbahnya, dia berkata bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling terkecil di antara semua biji-biji yang ada di dunia ini. Dan ketika kita melihat biji itu, semakin lama kita melihat, maka biji itu semakin membuat mata kita semakin samar-samar, kabur-kabur dalam memandang biji itu. Nah, saudara kasih, apa yang kita bisa dapat pelajari daripada sifat biji sesawi ini? Biji sesawi ini digambarkan atau diibaratkan iman kita itu seperti itu. Nah, iman kita itu dari semula ketika kita percaya Tuhan, atau dari awal benih iman itu Tuhan tanamkan dalam hidup kita, yang cara baik mendengar firman Tuhan, maupun yang cara persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan supaya kita tetap mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Iman kita itu semula itu kecil sekali seperti biji sesawi. Tetapi justru dari kecil itu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk terus memotivasi diri kita, mendorong diri kita, menginspirasi diri kita untuk tetap bersemangat belajar, membaca Alkitab, teliti apa yang ada tertulis dalam Alkitab ini, sehingga
iman yang sekecil itu terus bertumbuh dengan bagus, terus berkembang dengan bagus, dan bahkan bisa menjadi iman yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Engkau bisa katakan kepada gunung ini pindah, dan gunung itu akan pindah. Gunung masalah persoalan kita, dengan kekuatan iman yang kita miliki, dan dengan kekuatan kebenaran yang kita terus pelajari dan kita teliti dan lalu kita memahami, yang telah membuat iman kita menjadi besar, segala persoalan kita akan menjadi beres. Sebab Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan setiap orang-orang benar yang memiliki iman di hadapan Dia. Saudara kekasih, tujuan daripada kita mempelajari atau mendorong atau memotivasi diri kita untuk belajar memahami isi Alkitab, Alkitab katakan bahwa supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan dasar daripada Alkitab ini, dan supaya kita bisa dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana bukan ajaran benar. Dan tujuan lagi daripada kita mempelajari memiliki isi Alkitab adalah supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, dan bukan hanya berdasarkan apa kata orang saja. Sebab ingat, orang yang mengajarkan setiap kebenaran firman Tuhan, lalu kita sebagai pendengar, jika salah ditafsirkan lalu kita katakan itu benar, maka akibatnya adalah sebuah kesalahan dari diri kita sendiri. Tetapi kita sebagai orang percaya, tugas kita bukan hanya untuk sebatas percaya kepada Tuhan saja, bukan hanya sebatas untuk kita mendengar dan mendengar tentang pemberitaan Injil itu saja. Tapi tugas kita juga adalah belajar dan teliti akan isi Alkitab. Tujuannya supaya kita dapat terus memperlengkapi hidup kita, terus membangun hidup kita, iman kita, dan kita terus mempersiapkan diri kita untuk pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Sebab jika kita tidak belajar tentang Alkitab, kita tidak meneliti tentang Alkitab, maka ketika kita ingin bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, dasar-dasar Alkitab yang benar, tentu kita akan menjadi sangat khawatir untuk menyatakan kepada orang lain. Sebab dasarnya atau pada dasarnya kelemahan kita adalah kita tidak belajar firman Tuhan. Tetapi orang yang benar-benar yang cinta sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sayang sama dirinya, dan bahkan yang benar-benar mencintai isi Alkitab, maka dia akan menjadikan Alkitab sebagai sumber pengetahuan rohani, dan setiap saat dia akan meluangkan waktu untuk mempelajari Alkitab di setiap waktunya. Saudara kekasih, ketika kita memberikan kesempatan bagi diri kita untuk bisa membaca Alkitab, maka yang terjadi adalah kita benar-benar hidup kita mendapat kekuatan yang besar daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini berbicara tentang kepribadian Tuhan, dan firman adalah Tuhan itu sendiri. Dan setiap firman yang kita kenal dari Alkitab, semuanya berasal langsung daripada mulut Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya firman itu ada dalam mulut kita, di pikiran kita, di hati kita, di seluruh kehidupan kita, menjadi pengetahuan yang hidup. Dan bahkan ingat saudara kasih, firman Tuhan adalah dasar kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan yang bisa menjadikan dan bisa menghidupkan orang untuk tetap berada dalam genggaman hidup yang benar, yaitu dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara yang kekasih, ketika kita berbicara soal dorongan untuk membangun iman, maka semua mudah-mudahan bahkan salah satu dorongan yang paling terbaik adalah belajar membangun iman kita dengan membaca firman Tuhan, teliti, memahami, dan renungkan setiap waktu. Haleluya. Itu hal yang pertama saudara kasih. Dorongan yang kedua untuk membangun iman adalah menjaga keselamatan. Ayatnya yang ketiga. Keselamatan saudara adalah sebuah pemberian
anugerah yang paling terbesar yang langsung diberikan oleh Tuhan dan bahkan langsung dikerjakan, atau dengan kata lain, keselamatan adalah karya Tuhan yang paling terbesar melalui Kristus. Dan ketika Kristus di atas kayu salib, di atas bukit Golgota, ia menyatakan it is finished, semua telah selesai. Itu artinya bahwa semua dosa, semua kenakalan, semua kejahatan, semua kejelekan, semua keburukan, semua kenajisan, dan segala tindakan-tindakan kejahatan yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan, baik melalui tindakan, perbuatan, melalui pikiran, melalui perkataan, semuanya Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Dan bahkan Tuhan sudah menebus semua. Tuhan sudah menghapusnya dengan darahnya selang yang suci dan kudus itu. Dan bahkan dengan darahnya itu kita ditebus, kita diselamatkan, dan kita diampuni. Haleluya. Saudara yang kekasih, ketika kita berbicara soal keselamatan, maka keselamatan sangat penting untuk kita menjaganya. Mengapa sangat penting untuk kita menjaga? Sebab keselamatan berbicara soal masa depan kita. Dan keselamatan yang kita utamakanlah keselamatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita sebagai karya terbesar daripada Dia untuk kita manusia yang telah berdosa, yang tadinya berdosa, dan kini karena keselamatan itulah kita berpindah posisi hidup. Kita bukan hidup di dalam keberadaan dosa lagi, tetapi kita sekarang telah menjadi anak-anak terang yang hidup di dalam keselamatan Tuhan. Nah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita di dalam dunia ini adalah keselamatan yang sama artinya dengan sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah yang kita harus jaga. Sebab jika kita tidak menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan suatu kelak kita ingin meninggalkan keselamatan itu, yang di dalam keselamatan itu ada keyakinan iman kita bahwa Yesuslah satu-satunya sang juru selamat saya. Lalu ketika kita melangkah keluar daripada jalan keselamatan itu, maka ingat ada sebuah problematika yang besar yang sedang menunggu kita. Bahkan ada berbagai persoalan ketika kita keluar daripada keselamatan yang kita sudah akui sebagai keselamatan benar yang datang daripada Tuhan. Saudara kekasih, jadi ingat, keselamatan yang ada Tuhan sudah berikan kita di dalam dunia ini sampai sekarang yang kita miliki dan kita terus kerjakan di hadapan Tuhan bersama dengan kekuatan Tuhan adalah sebuah kepercayaan yang dimana tujuannya adalah supaya keselamatan yang kita sedang kerjakan bersama dengan Tuhan terus mengantarkan setiap langkah kaki kita, terus melangkahkan setiap seluruh kehidupan kita untuk tetap hanya terfokus terus kepada Tuhan Yesus dan terus berjalan menuju kepada Dia sampai pada akhirnya kita akan hidup di dalam keselamatan disebut masa depan kita, yaitu surga yang kekal. Di surga yang kekal adalah keselamatan yang disebut masa depan kita yang abadi itu. Di dalam dunia, keselamatan kita adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan tujuannya untuk menuntun kita untuk menemukan masa depan hidup kita yang kekal sebagai orang yang percaya, yaitu surga nantinya. Nah, saudara dikasih, untuk berbicara soal menjaga keselamatan, maka keselamatan dia tidak bisa menjaga dengan kekuatan kita. Kita harus menjaganya senantiasa dengan kekuatan Tuhan. Untuk itu, tetap pertahankan keselamatan yang kau sudah miliki dari Tuhan, yang kau sudah mendengar dari kebenaran firman Tuhan, yang kau sudah mendengar daripada isi Alkitab ini. Dan bahkan ingat saudara, tetaplah jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar keselamatan hidupmu yang kekal nantinya. Haleluya. Jangan biarkan keselamatanmu dirampas oleh iblis. Jangan biarkan keselamatanmu kepada Tuhan menjadi sia-sia. Setiap kesempatan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan adalah sebuah anugerah supaya engkau tetap memiliki hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Itu hal yang kedua, saudara kasih.
Hal yang ketiga, dorongan-dorongan untuk menjaga, untuk tetap membangun iman kita adalah izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup. Di ayat yang keempat, saudara kekasih, ketika kita ingin membangun iman kita supaya terus kita menjaga keselamatan hidup kita di hadapan Tuhan di setiap waktu, syaratnya kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Kita tidak bisa membangun iman kita sendiri. Tetapi rahasianya adalah kita harus izinkan Sang Penolong yang disebut Roh Kudus itu. Sebab Roh Kudus itu tugasnya adalah untuk menolong kita, menghibur kita, mendorong kita, memotivasi kita, memberi semangat kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bersemangat belajar, bahkan meneliti, memahami apa yang ada terus Alkitab, dan bahkan Roh Kudus akan menjadi penolong kita, penghibur kita, kekuatan kita untuk kita tetap bersemangat mengerjakan keselamatan kita. Dan saudara yang dikasih, ingat, Roh Kudus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan Roh Kudus adalah roh hikmat daripada Tuhan itu sendiri juga, yang bisa akan memberikan kita kepada hikmat dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita memiliki hal-hal yang baru, dan kita bahkan bisa menemui hal pengalaman-pengalaman yang baru dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan selalu memberikan kita segala perkara-perkara, mulai perkara kecil sampai kepada perkara yang besar. Dan saudara kekasih, untuk itu mulai hari ini izinkanlah Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan ketika Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, ada banyak hal yang kita alami sebagai orang yang percaya. Ada mujizat yang tadinya kita tidak bisa bersaksi tentang Tuhan, kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Dan bahkan akan ada semangat yang berkobar-kobar dalam hidup kita, supaya kita terus memperlengkapi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Dan bahkan ingat saudara, pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini belum selesai. Dan bahkan ingat juga firman Tuhan yang kita terus mendengar di setiap tempat saat kita beribadah bersama dengan saudara iman kita, maupun saat kita membaca Alkitab. Dan firman Tuhan yang pernah kita dengar, dan bahkan Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita untuk tidak menjadi jatuh selama mendiami dunia ini, tapi justru terus berkarya menyatukan hidup kita dengan Tuhan yang kita sebut Yesus itu sebagai Sang Juru Selamat. Dan ingat saudara, ketika Roh Kudus berada dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita akan terus bersemangat untuk melakukan. Dan tujuannya Roh Kudus menolong kita adalah supaya iman kita terus bertumbuh dengan baik. Haleluya. Kiranya firman hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin.